Yang ada namanya bilang hadir. Oke, siapa nama yang muncul kali ini? Semoga ada di room Zoom. Yo, Irmawati, apakah ada? Irma, ada itu. Irmawati. Saya Halo, ada. Visio Irmawati. Hadir. Alhamdulillah. Selamat kepada Visio Anda Irmawati. Nanti mendapatkan bisa mobil. menghubungi Alhamdulillah. Maaf Visio banyak. Ini banyak Iklima cheerleadernya saya. untuk door prize-nya ya. Terima Silahkan hubungi kasih. Visio Iklima. Oke, satu lagi ya. Satu pemenang door prize lagi. Silahkan di spin panitia. Jreng-jreng. Siapa lagi yang dapat? Oke. Visio Catherine Victoria. Apakah di room Zoom? Visio Catherine Victoria, apakah ada di room Zoom? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita ulang lagi. Silahkan Kak Basu. Yo. Tetet. Pisonita Herawati. Apakah ada di room Zoom? Visionita Herawati, halo. Waduh. Ini coffee break-nya nyampe mana ini kok belum balik ya? 5, 4, 3, 2, 1. Kita ulang lagi. Ngopinya ke Starbucks. Sing ono wae, sing ora ono aja di. Kita lihat siapa yang beruntung kali ini. Tisio Noviantina, apakah ada di room Zoom? Hadir Ibu. Hadir, Nah, alhamdulillah. Selamat Sedia Visio menunggu, Noviantina. Ibu. Silahkan menghubungi Visio Iklima untuk mendapatkan door prize. Baik. Terima kasih Ibu. Untuk spin door prize-nya kita cukupkan dulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi setelah nanti kita akan infokan ya. Oke, biar pada standby. Baik, Bapak Ibu, kita mode serius lagi. Oke. Kita akan masuk ke materi berikutnya, Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati. Bersama dengan narasumber kita, Ibu Visio Niputu Devi Sulistyowati Karda, SSTFT MFIS FTR, dengan materi Yellow Light Intervention untuk motor skills dan kontraktur manajemen pada anak cerebral palsy. Kali ini akan dipandu oleh moderator Baik, terima kasih Visio Evi. Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Sama Albana yang akan memoderatori untuk sesi narasumber kedua yang akan disampaikan oleh Visio Devi. Visio Devi ini sebelum beliau menyampaikan, saya izin untuk share screen kurikulum vitae dari Visio Devi. Mohon izin. Visio Devi ini beliau merupakan salah satu fisioterapi atau ketua dari PFAI cabang Bali. Dan beliau aktif berbagai macam course maupun pelatihan lainnya yang expert memang di anak fisioterapis pediatrik. Saat ini beliau sebagai direktur dan fisioterapis di PT Origo Simulasi Optimal, dan beliau juga sebagai dosen di Universitas Bali Internasional. Beliau juga merupakan salah satu dari sekian banyak fisioterapi di Indonesia yang memang konsentrasinya course kepada fisioterapi kompetensi pediatrik atau anak. Banyak sekali course yang beliau lalui dan berbagai macam judul kegiatannya serta update keilmuannya sangat kita nantikan untuk dibagikan pada
pagi hingga sore nanti. Baik, untuk menyingkat waktu dan jaringan, saya mungkin akan take on dulu untuk Visio Devi sebelum beliau memaparkan tentang materinya dengan judul Yellow Light Traffic Yellow Light Intervention untuk kondisi motor skill dan kontraktur pada anak cerebral palsy. Mungkin Mbak Visio Devi bisa mendengar suara saya atau bisa sudah connect untuk Visio Devi? Bisa Pak Damha. Ya, terima kasih. Mbak Visio Devi, nanti kita akan berakhir untuk sesi sampai hingga nanti pukul kurang lebih jam 11 lebih 15 menit. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Nanti mungkin panjenengan akan kami timekeeperkan jika memang waktu masih atau sudah menjelang mau habis, gitu ya. Nah, baik itu mungkin dari saya. Untuk lebih kurangnya nanti kita akan bergabung di sesi narasumber yang kedua ini kepada Visio Devi. Untuk share screen-nya mau dari Visio Devi sendiri atau dibantu dengan operator? Saya share sendiri ya, coba dulu. Baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu, Mas Mbak untuk peserta webinar pada narasumber kedua ini sudah siap. Untuk waktu dan jaringan saya persilahkan kepada Visio Devi. Terima kasih. Oke. Selamat pagi semuanya, apakah terlihat untuk presentasinya? Ya, sudah cukup terlihat Visio Devi sama suaranya juga sudah cukup jelas. Monggo silakan. Baik. Oke, selamat pagi semuanya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada Perhimpunan Fisioterapi Anak Indonesia Cabang Jogja atas kesempatannya hari ini untuk membahas materi yang menarik sekali, terutama dalam penanganan cerebral palsy. Terima kasih Pak Damha sebagai Ketua Panitia dan juga moderator pada hari ini. Mungkin hari ini saya akan menjelaskan tentang Yellow Light Intervention for Motor Skill and Contracture Management in Cerebral Palsy Children. Jadi mungkin perkenalkan dulu, saya Niputu Devi Susati Karda, bisa dipanggil Devi. Saya adalah fisioterapi kepemenitan anak yang berasal dari Bali. Mungkin salam kenal untuk semuanya yang telah hadir di sini, baik senior saya ataupun juga teman-teman sejawat lainnya serta mahasiswa semua yang hari ini mendengarkan sharing gitu ya. Jadi pada hari ini kita akan membahas ya tentang tadi Bu Rini mungkin sudah membahas tentang di green light-nya gitu ya. Jadi jadi pada manajemen cerebral palsy, nah ini berdasarkan tadi mungkin dari Ketua Panitia sudah menjelaskan berdasarkan dari salah satu penelitian yaitu State of Evidence Traffic Light, jadi systematic review dari intervensi untuk mencegah dan menangani anak dengan cerebral palsy begitu. Jadi dari dasar tersebut kita melihat ternyata dalam penanganan cerebral palsy itu juga sudah ada banyak ya penelitian yang mungkin akan kita bahas hari ini, di mana Bu Rini tadi sudah menjelaskan tentang green light-nya, yaitu effective intervention. Jadi berdasarkan hasil-hasil dari systematic review tersebut, itu juga kalau pada hari ini lebih di motor skill ya, mungkin yang pada pembahasan kali ini di motor skill, karena pembahasannya ada banyak juga di penelitian tersebut begitu. Jadi di motor skill ada green light-nya, itu yang effective intervention. Jadi seperti lampu merah, lampu lalu lintas, jadi ada merah, kuning, dan hijau. Yang red light itu ineffective intervention. Jadi berdasarkan beberapa penelitian, dia itu kurang efektif gitu untuk intervensi yang bisa kita berikan pada cerebral palsy. Kemudian yang yellow light, nah ini hari ini yang akan saya bahas yellow light-nya, tuh lampu kuningnya. Nah itu tuh probably efektif, atau kadang tuh kemungkinannya efektif dan kemungkinannya juga inefektif gitu. Jadi kita harus melihat dulu bagaimana penelitian tersebut begitu yang digunakan dalam penanganan. Kemudian green light itu efektif, jadi sudah ditemukan berdasarkan systematic review dan penelitian bahwa
penanganannya baik untuk sebuah palsi, terutama pada hari ini tentang motor skill ya, yang tadi sudah banyak hal yang sudah Bu Rini jelaskan. Nah, mungkin maknanya sendiri kalau di tadi di green light dia kan sudah penelitiannya sudah ini ya, sudah high evidence atau evidence base-nya sudah tinggi gitu. Jadi sudah banyak penelitian dari randomized control trial seperti itu, atau juga variabelnya bagus. Jadi penelitiannya sudah cukup baik gitu. Jadi maknanya sudah baik dan sebenarnya sudah pasti bisa kita gunakan gitu untuk penanganan pada kondisi cerebral palsy gitu. Jadi tergantung kondisinya nanti kita pilih yang mana yang sesuai. Nah, sementara makna dari yellow light ini atau lampu kuningnya ini dia masih mengukur hasil klinis. Jadi karena kemungkinan iya efektif, kemungkinan juga tidak efektif. Nah, beberapa hal ini menunjukkan seperti misalkan bukti menunjukkan kemungkinan efektivitas, namun jika lebih banyak penelitian akan meningkatkan keyakinan terhadap efektivitasnya. Nah, kalau berbeda dengan yang green light tadi kan dia sudah buktinya banyak gitu ya, sudah cukup gitu untuk dia bisa menunjukkan bahwa itu baik. Tapi kalau di yellow itu dia sebenarnya efektivitasnya sudah ditunjukkan kemungkinannya baik gitu. Namun penelitiannya kurang gitu. Jadi kita masih perlu melihat lagi penelitian-penelitian lainnya agar semakin yakin gitu dalam menggunakan metode tersebut. Atau mungkin ada penelitiannya tidak ada gitu sehingga dampaknya kurang diketahui. Yang ketiga, terdapat temuan yang bertentangan dan menyebabkan ketidakjelasan. Jadi misalnya ada variabilitas di antara penelitian tersebut, misalkan subjeknya kurang kurang berbeda-beda gitu ya. Jadi misalkan ada spastik quadriplegi, ada diplegi gitu. Jadi kayak subjeknya juga kurang sama atau juga ukuran sampelnya rendah gitu. Jadi beberapa hal ini membuat kita memerlukan untuk menggunakan metode-metode pada yellow light ini agar lebih menimbang lagi begitu. Nah, yang hari ini kan tentang di motor skill ya. Nah, di motor skill ini tadi ada yang hijau sudah Bu Rini. Nah, yang ada yang merah, kalau yang merah itu sudah menurut hasil penelitiannya tidak ya, jadi tidak digunakan. Jadi misalkan pada cranial osteopathy, barbaric oxygen, NDT dan sensory integration gitu. Nah, kan ada garis putus-putus ya di sini. Nah, di mana yang di atas garis putus-putus itu kuningnya itu probability-nya efektif gitu. Jadi kemungkinannya efektif, sementara yang di garis putus-putus yang ke bawah itu kemungkinannya itu kurang efektif gitu dalam penanganan cerebral palsy pada motor skill. Nah, ini mungkin seperti yang sudah Bu Rini tadi jelaskan. Jadi dalam manajemen pada cerebral palsy kita melihat daripada bagaimana manajemen pada terapi tersebut, terutama dalam motor skill, itu dipengaruhi oleh neuroplastisitas daripada otak anak gitu. Jadi diharapkan dengan plastisitas yang timbul dari latihan tersebut dapat meningkatkan daripada motoriknya. Jadi plastisitas ini timbul pada pengalaman, tugas, dan aktivitas kehidupan, di mana dipentingkan sekali sini ada gerakan aktif, latihan yang langsung menyasar tercapainya suatu tujuan. Jadi untuk mencapai plastisitas, nah ini sebenarnya timbul dari pengalaman-pengalaman yang telah dilakukan, di mana dia terhadap lingkungannya itu berupa gerakan aktif dan juga seperti pada aktivitas kehidupan. Nah, di sini bedanya mungkin yang green dan yellow ya. Oke. Nah, di green light ini jadi lebih banyak di environmental arrangement atau pengaruh dari lingkungan. Jadi untuk mendorong kinerja tugas yang efektif gitu. Jadi lebih ke bagaimana lingkungan itu dibentuk untuk anak dapat melakukan kinerja sehingga motorik anak itu berkembang dan menyebabkan motor skill-nya itu meningkat gitu. Karena neuroplastisitasnya juga menjadi lebih terbentuk. Sementara pada yellow light atau pada latihan-latihan yang di sini termasuk dalam lampu kuning, lebih banyak dia menggunakan pengalaman pasif terhadap suatu gerakan di mana diberikan melalui pendekatan terapeutik dari orang lain gitu. Nah, latihan-latihan yang bersifat pasif atau pendekatan terapeutik itu dari orang lain itu biasanya akan menimbulkan tidak melibatkan problem solving yang diperakasai oleh anak atau aktivitas sirkuit motorik anak, sehingga kurang menimbulkan di sini pembentukan neuroplastisitas.
Nah, namun yellow light ini juga sudah ada beberapa intervensi tambahan yang dapat dilakukan di mana dikombinasikan dengan pelatihan motorik khusus dan dapat menambah dampak positif dari pelatihan tersebut begitu. Jadi nanti kan kita bahas apa saja sih sebenarnya latihan-latihan yang harus kita pertimbangkan juga dalam memberikannya. Nah, kalau tadi kita lihat ya untuk perkembangan anak tersebut dipengaruhi oleh ternyata banyak faktor ya untuk neuroplastisitasnya. Nah, ini kita akan masuk sejalan ya dengan teori pada motor development. Nah, gitu. Jadi tadi ada green light dan yellow light tadi. Nah, ini sejalan dengan teori pada motor development di mana pada awal dahulu banyak metode yang digunakan adalah di neuromaturational theory, di mana perkembangan skill motorik bergantung pada pola yang telah ditentukan secara bertahap di sistem saraf pusat. Sehingga itu dari peningkatan cortical control atas dari refleks gitu. Jadi ada seperti penanganan refleks, itu baru nanti semakin atas hingga ke kortikalnya. Kemudian juga penanganannya ini biasanya pada sebab palsi, jadi lebih banyak pada awalnya adalah lebih mungkin ke tonus ototnya gitu ya. Untuk terapi-terapi yang diberikan lebih perhatikan ke tonusnya, lebih perhatikan ke refleks-refleks primitifnya seperti itu. Kemudian berikutnya ada dynamic system theory, di mana menurut sistem ini perkembangan motorik dianggap sebagai proses self-organization yang disebabkan oleh interaksi. Jadi bisa karena kekuatan otot, sendi, kondisi lingkungan tertentu, dan perkembangan otak. Jadi memang lebih banyak di kondisi lingkungan juga ya. Jadi karena lebih ke arah kondisi lingkungan, jadi kadang sedikit perhatian pada atau concernnya sedikit pada sistem saraf pusat gitu. Jadi keuntungannya dengan perhatikan lingkungan ini adalah tentunya akan membentuk membentuk kemajuan motorik dari manipulasi lingkungan yang telah dibuat gitu. Karena kita membuat lingkungan tersebut bisa mempengaruhi daripada perkembangan anak. Namun kekurangannya sendiri adalah serba palsi sendiri ini adalah gangguan dari sistem saraf pusat gitu. Jadi ketika kita tidak terlalu concern ke sana juga sepertinya kurang seimbang ya dalam kita melakukan terapi atau milih metode yang digunakan. Dan untuk sekarang ini ada lagi yang mungkin yang ideal ya, itulah neuronal group selection theory. Nah, di mana di sini mengembangkan konsep teori baru tentang perkembangan saraf, di mana menawarkan keseimbangan. Jadi di antara neuromaturational theory dengan dynamic system theory tadi gitu. Jadi selain memperhatikan daripada kondisi tentu sistem saraf pusatnya juga, tapi membentuk faktor lingkungan agar timbul perkembangan motor skill yang baik pada anak gitu. Jadi mungkin tadi pada beberapa green light tadi ya sudah banyak sekali latihan-latihan aktif untuk lingkungan langsung, jadi tugasnya langsung spesifik. Nah, seperti itulah yang saat ini sedang berkembang untuk penanganan sebab palsi. Jadi mungkin berbeda dengan perkembangan-perkembangannya dulu, mungkin kita lebih ke pasif exercise seperti itu. Mungkin sekarang sudah tidak lagi gitu ya. Jadi sudah lebih harus memikirkan lagi apa hal-hal yang bisa kita gunakan dalam penanganan anak cerebral palsi. Nah, tadi seperti mungkin yang kita lihat di gambaran tadi ya, yang ada merah, kuning, hijau. Kuningnya itu banyak sekali ya gitu. Jadi yang kita bahas mungkin ada beberapa pada penelitian pada seminar kali ini. Nah, ini juga saya bahas semua, mungkin yang beberapa yang mungkin sering kita lihat gitu. Jadi ada di kiri ini probably efektif. Jadi kemungkinannya dia efektif itu intervensinya gitu. Yang di sebelahnya kemungkinan inefektif itu atau kurang gitu. Nah, mungkin ada beberapa juga yang mungkin seperti misalkan hipoterapi. Tadi mungkin kalau di green light itu dia termasuk baik gitu ya pada balance, tapi atau hijau pada balance, tapi mungkin di sini masuk ke yellow light pada hand function gitu. Jadi sebenarnya motor skill itu juga terbagi menjadi banyak begitu ya. Jadi misalkan tadi juga mungkin di sini partial body weight support training ya. Kalau tadi kan hijau gitu pada mungkin speed gitu ya. Tapi di walking speednya masuknya green light, tapi di yellow light ini dia di gross motor dan walking endurance gitu. Jadi
ketika kita memikirkan suatu goal motor skill, nah motor skill itu juga harus kita pikir motor skill goalnya itu motor skill ke arah mana gitu. Kalau hand function mungkin ya harus dipilih juga dari yang walaupun sudah dia hijau ya cocok tidak gitu dengan manfaat yang diberikan gitu. Jadi kita harus lihat juga atau membuat goal spesifik dulu ya di awal gitu. Jadi agar bisa memilih yang mana terapi yang akan diberikan. Mungkin diawali dari probably effective intervention. Nah, tadi ada beberapa hal mungkin yang saya gabung ini di bagian teknologi. Karena ini teknologi kebetulan masuk di roulette-nya. Nah, ada yang asistif teknologi, adaptive equipment, robotic for hand function, dan virtual reality. Nah, ini mungkin sudah sering dengar untuk hal-hal ini. Virtual reality, nah ini sebuah metode ya, jadi mungkin seringnya dipakai games dulu gitu, tapi ternyata memberikan efek juga yang baik pada anak-anak dan sudah dicoba di sini pada systematic review-nya dengan anak dengan sebal palsi begitu. Nah ini kalau di Bali kalau nggak salah itu sudah ada ya juga yang menggunakan satu metodenya ini di salah satu kalau tidak salah sebuah universitas yang mengadakan menyediakan untuk ini dan bekerja sama dengan sebuah yayasan. Nah di sini virtuality-nya itu di mana kita membentuk suatu lingkungan ya gitu. Jadi membentuk lingkungan tadi, tapi dengan virtual kalau di sini. Jadi membuat ekologis lingkungan yang mirip dengan aslinya, sehingga dapat melakukan praktek tugas tertentu pada aktivitas fungsional. Jadi di sini nanti dia menggunakan virtual reality, kemudian mungkin melihat mungkin goalnya misalkan pada hand function gitu, mungkin bisa melihat hal apa yang dia lihat di sana untuk bisa melakukan gerakan untuk motoriknya. Nah, nanti seperti game ada umpan balik visual dan pendengaran gitu. Jadi kayak misalkan ini berhasil gitu. Jadi menyenangkan juga untuk anak-anak gitu. Jadi umpan balik tersebut akan berkaitan dengan kinerja tugas atau hasil ketika berhasil atau kurang, nanti juga mungkin bisa memberikan lebih semangat pada anak untuk terapi. Melalui pelatihan berbasis tugas untuk mengoptimalkan pembelajaran motorik yang nantinya dapat mengarah pada perubahan neuroplastisitas. Jadi memang di sini ada tugas-tugas spesifik yang akan diberikan gitu ya. Jadi nanti anak-anak yang akan lebih fokus ke arah motorik skill-nya. Oke. Kemudian berikutnya ada asistif teknologi di robotik. Nah, di robotik ini juga cukup menarik ya. Jadi intinya tetap pada adanya kontrol dan intensif task specific training di mana berbasis goal ya dan kognitifnya juga dipengaruhi gitu. Jadi ini ada dua robotiknya, yaitu robotic assisted gait training, systematic review. Nah ini pada mungkin pola jalan gitu atau training latihan berjalan gitu. Ada juga untuk upper extremitas function systematic review. Nah, jadi mungkin bedanya mungkin dengan treadmill yang biasa, itu kalau treadmill yang biasa itu kan kita didukung oleh berat badan sendiri gitu ya. Nah, kalau pada robotic assisted gait training ini ada exoskeleton atau kayak bagian daripada robotik tersebut. Nah, di mana dia akan secara robotik dapat membantu dengan paduan spesifik gerakan dari pinggul, lutut, dan pergelangan kaki gitu yang mendukung posisi segmen tubuh seseorang. Jadi disupport ya gitu, disupport pada masing-masing sendi. Kemudian dia bisa melakukan latihan berjalan. Nah, pada penelitian ini sebenarnya berjalan itu juga dibagi lagi gitu. Jadi goalnya memang nanti kita juga harus spesifik ya, apakah akan ke arah jalannya, keseimbangan jalannya, kecepatan jalannya gitu. Berdiri, berjalan, kemudian juga jaraknya gitu. Jadi ada banyak faktor gitu, di mana di penelitian tersebut dari systematic review dia sudah melakukan ini di hampir semua hal yang ditulis di sini dia sudah melakukan penelitiannya. Nah, begitu juga pada upper extremity function systematic review.
Nah, ini juga di fungsi tangan, itu juga bisa untuk meningkatkan muscle tone atau perbaiki muscle tone, kemudian muscle strength, kekuatan ototnya, range of motion-nya, atau kemampuan fungsionalnya langsung, gimana dia bisa mengambil, melepas, atau juga pada kinematiknya, kecepatan. Kan kadang kaku ya, kurang bisa smooth dalam gerakan, bagaimana di sistem robotik ini akan membantu dari kecepatannya, dari kehalusan atau koordinasi gerakan, dari efisiensi gerakan seperti itu. Nah, mungkin kalau ini yang pernah saya lihat ketika berkesempatan kemarin dalam PFI Award yang ke Taiwan, di sana di salah satu rumah sakit universitas swasta. Nah, sudah ada memang layanan untuk robotik ini gitu. Jadi mungkin suatu saat juga di Indonesia akan masuk ya untuk penanganan menggunakan robotik. Ya, terdapat bukti yang lemah dan tidak konsisten. Nah, ini pada kecepatan berjalan atau kemampuan berdiri. Sementara pada hal yang lain seperti pada keseimbangan, nah itu cukup bagus ya. Untuk gait-nya juga cukup bagus gitu. Jadi memang untuk diperlukan lagi penelitian ya, randomized control trial berskala besar dengan kelompok partisipan yang lebih homogen gitu. Jadi perlu penelitian lagi yang lebih mendalam untuk dalam robotik ini. Jadi sebenarnya seperti yang tadi saya sebutkan di Yellow ini kadang dia sudah bagus kok gitu, cuma memang penelitiannya kurang banyak gitu. Jadi kayak masih diragukan gitu. Jadi tapi kalau kita memang mau menggunakannya itu nggak apa-apa gitu, karena juga kita lihat misalnya tujuannya untuk balance, ternyata di sini kan bagus kalau memang ada sarananya bisa digunakan. Nah, kemudian asistif teknologi dengan adaptive equipment. Ya, jadi 40% anak serba palsi itu biasanya ada dengan serba palsi yang berat ya. Dengan motorik kasar pada fungsi GMFCS-nya di level 4 dan 5. Jadi banyak yang memerlukan adaptive equipment itu biasanya untuk memberikan dukungan postural pada anak. Ini kayak alat bantu gitu, alat bantu anak untuk beradaptasi gitu. Misalnya pada gambarnya ini, untuk dia duduk gitu. Jadi bisa mendapat dukungan postural pada anak gitu. Atau lagi satu tuh biasanya untuk keterampilan fungsional dan mobilitas gitu. Jadi biasanya pada dua hal ini ya adaptive equipment yang sering. Nah, yang paling umum digunakan yaitulah adaptive sitting system atau fungsi di duduk itu, kemudian berdiri dan juga ambulasi gitu. Jadi untuk kemampuan dia berjalan, itu berdiri, kemudian juga duduk. Nah, di sana biasanya yang paling umum digunakan. Mungkin juga udah seringnya kita gunakan, mungkin yang minimal ya seperti misalkan kayak kursi yang sudah adaptif ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Batam. Ya. Ya, kemudian adaptive sitting system, nah itu pada fungsi duduk itu ada di trunk dan hip support device. Jadi meningkatkan postural kontrol dan diharapkan meningkatkan self care dan play behavior di rumah gitu. Jadi karena kita sudah berbasis pada fungsional, maka yang kita pikirkan adalah ketika anak itu belum bisa duduk, bukan hanya terus anak itu bisa duduk, tapi apa saja hal-hal yang dapat mereka akan lakukan secara fungsional gitu. Jadi ketika dengan alat bantu yang dibentuk saat duduk, sehingga postural kontrolnya baik, mereka dapat melakukan hal-hal tersebut sendiri begitu. Self-care misalkan seperti makan dan lain-lain itu bisa dilakukan secara mandiri. Nah, untuk tingkat bukti yang rendah dan metodologi yang berat, kualitas penelitiannya sedia, tidak ada kesimpulan kuat yang dapat ditarik gitu. Jadi memang penelitiannya aja sih yang di sini yang memang harus ada lagi penelitian yang lebih baik ya untuk meyakinkan kita untuk menggunakan adaptive equipment. Oke, yang selanjutnya adalah di mirror terapi. Nah, ini mungkin sudah pernah ada yang melihat. Nah, ini kebetulan kalau saya sendiri untuk mirror terapi ini sebetulnya saya tahunya kemarin sebelumnya adalah untuk stroke ya, hemiplegia begitu. Sempat sempat mendapat kesempatan juga untuk
diajarkan tentang mirror therapy ini waktu itu kalau nggak salah di OT Australia waktu itu yang mengajarkan. Nah, waktu itu untuk stroke gitu. Nah, ternyata dalam penelitian ini di mirror therapy sendiri itu bisa digunakan pada cerebral palsy begitu, ada penelitiannya. Nah, terutama pada spastic hemiplegia gitu. Nah, pada systematic review ternyata efektif mirror therapy ini efektif dalam meningkatkan hand strength atau kekuatan tangan, movement speed, muscle activity, dan accuracy of hand matching. Jadi untuk lebih ke koordinasi mungkin ya daripada tangan gitu. Jadi biasanya kan dia kurang ini ya, pada tangannya kurang dapat mengontrol. Nah, dengan mirror therapy ini dia lebih baik. Nah, tapi ini memang di spastic hemiplegia karena jadi pada penggunaannya itu jadi anak misalkan pada tangan, jadi anak di tengah badannya ada diberikan pembatas berupa kaca gitu ya. Nah, kemudian satu tangan yang kurang aktif atau ada problem itu masuk ke dalam kaca tersebut atau tidak dilihat, sementara tangan yang aktif ini yang ditaruh di depan kaca. Jadi dia menganggap, jadi untuk terapi ini dia menganggap bahwa tangan yang tangan yang baik ini yang aktif itu bergerak, dan tangan yang di kaca itu adalah tangan lainnya, tapi itulah tangannya gitu. Jadi yang di kaca itu adalah tangannya dia, bukan yang diam gitu. Jadi dia mengaktifkan daripada premotor cortex dan inferior parietal cortex gitu. Jadi menganggap bahwa ada gerakan pada tangan tersebut gitu. Jadi hal ini katanya bisa memicu otak gitu untuk membentuk neuroplastisitas agar tangan yang sebelahnya juga melakukan hal yang sama gitu. Nah, ini juga ternyata bisa juga pada ekstremitas bawah gitu. Jadi untuk lebih ke koordinasi. Jadi memang untuk awal-awal agak kalau untuk pengalaman saya agak sulit karena dia harus mempercayai bahwa tangannya itu adalah yang di kaca gitu. Jadi bukan tangan yang tidak bisa bergerak atau kurang bagus gerakan koordinasinya. Nah, untuk mirror therapy sendiri ini ada systematic review-nya. Jadi dari 9 penelitian yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi, di mana satu penelitian itu menghasilkan hampir sama efeknya terhadap kontrol, yang satu penelitian itu berefek negatif, sementara 7 penelitian tersebut baik gitu ya, baik terhadap perkembangan. Nah, awal dari mirror therapy ini dulu digunakan pada amputasi, kemudian juga terus berproses sehingga bisa digunakan pada stroke seperti itu, dan saat ini juga pada cerebral palsy. Jadi mungkin bisa menjadi alternatif ya untuk terapi yang bisa kita berikan gitu pada anak. Nah, kalau berikutnya ini hidroterapi. Nah, kalau hidroterapi mungkin sudah ini ya sering sekali kita juga lakukan, kita lihat untuk anak. Nah, ini memang hidroterapi pun sendiri metodenya cukup banyak. Jadi dalam systematic review yang diberikan banyak sekali metode-metode, seperti misalkan aquatic exercise, how concept, watsu therapy, water immersion therapy, dan swimming program gitu. Dengan durasi dari systematic review itu durasi rata-rata intervensinya sekitar 2 bulan. Dengan frekuensi rata-rata lebih besar dari 2 kali seminggu. Jadi minimal itu 2 kali seminggu, rata-ratanya lebih dari 2 kali seminggu baru memberikan efektivitas. Jadi fungsi motorik pada cerebral palsy ketika diberikan hidroterapi ternyata meningkat gitu secara signifikan di lebih dari separuh penelitian yang dimasukkan dalam systematic review tersebut. Jadi efeknya baik ya untuk sistem hidroterapi ini sendiri. Nah, untuk apa saja yang diberikan metodenya ternyata banyak gitu. Yang tadi ada Halloween, ada aqua exercise. Aqua exercise-nya seperti apa sih? Nah, dalam penelitiannya ini masing-masing juga mereka sudah menjelaskan gitu. Misalkan dalam penelitiannya Fragala ini ya di 2014 ternyata aqua exercise yang dimaksud adalah ada pemanasan dulu 2-5 menit, kemudian ada aerobic exercise 40-45 menit. Apa aja itu ada di water walking, ada full treatment walking, ada step climbing, ada running, jumping, kitchen, dan ada strength trainingnya,
Itu 5-10 menit dengan trunk dan ekstremitas movement with aquatic noodles, itu fin, leg weight, and water resistant. Dengan waktu juga dia sebutkan, kemudian juga dengan pendinginan seperti itu. Kemudian juga ada hell week, di mana warm arm and stretching dulu, kemudian baru mindful exercise, baru dia cool down juga gitu. Jadi ketika kita melihat oh hidroterapi itu bagus, nah mungkin kita juga harus melihat lagi lebih detail ya. Jadi kita mau goalnya kemana, terus kalau menggunakan aquatic exercise yang dimaksud apa sih latihannya. Nah ini kita bisa mungkin ambil dari salah satu penelitian tersebut gitu, karena ternyata memang berbeda-beda gitu. Jadi misalkan aquatic exercise yang Mustafa, mungkin di penelitiannya Mustafa yang 2021 ternyata dia menggunakan ada beberapa posisi seperti front position, supine position gitu. Jadi misalkan di front positionnya ada bagaimana dia untuk mengangkat lehernya, untuk mengangkat lengannya dengan mengambil mainan gitu. Dan juga pada supine positionnya bagaimana dia bisa memfleksikan kepalanya, bagaimana lengannya juga mengambil mainan gitu. Jadi bagaimana untuk meningkatkan writing reaction. Nah, ini juga ada juga dengan Watsu and immersion therapy gitu. Jadi banyak-banyak metode yang juga digunakan. Jadi mungkin kita sebagai terapis itu sih harus mencari yang mana yang akan kita gunakan, sehingga kita juga bisa mungkin lebih belajar ya mau yang mana gitu. Jadi kayak misalkan oh yang ini berarti kita harus juga latihan juga lagi untuk mencari evidence base-nya kembali. Nah, berikutnya ada juga electrical stimulation. Nah, bukti yang menunjukkan bahwa ini electrical stimulation yang ditemukan ini maksud dalam penelitian adalah functional electrical stimulation gitu ya. Jadi mungkin kan banyaknya electrical stimulation secara pasif gitu ya, maksudnya nggak gerak terus diberikan electrical stimulation. Cuma kalau di sini dia lebih ke fungsional gitu. Jadi juga ada fungsinya, jadi nggak cuma secara pasif gitu ya. Nah, di sini bukti yang ada menunjukkan bahwa functional electrical stimulation lebih efektif dibandingkan tanpa functional electrical stimulation. Namun memiliki efek yang sama dengan pelatihan aktivitas saja gitu. Jadi mengingat bahwa FS ini mungkin lebih efektif dibandingkan tanpa intervensi. Jadi daripada nggak ada intervensi, IF itu sebenarnya functional electrical stimulation juga bisa baik gitu. Jadi mungkin bisa kita gunakan bagi anak-anak yang merasa programnya sulit, misalkan karena disabilitas kognitif gitu. Jadi kita menstimulasi otot-otot yang akan berkontraksi. Kita pilihkan juga untuk otot-ototnya. Mungkin seperti ini ya, jadi ya fungsional electrical stimulasi itu lebih ada apa ya pergerakannya gitu ya, itu yang diberikan. Jadi nggak secara berarti anaknya itu tidur aja terus dikasih elektrikal gitu. Jadi kalau di yang yellow di sini dia lebih ke elektrikal dengan fungsional. Nah, terdapat bukti moderat mengenai stimulasi listrik dalam meningkatkan kekuatan otot, rentang gerak dan fungsi pada anak dengan serbal palsi. Nah, stimulasi listrik bersama dengan dynamic splinting telah terbukti lebih efektif dalam meningkatkan fungsi dan postur tubuh. Gitu. Jadi memang ada juga modifikasi ya untuk daripada atau beberapa metode. Jadi tidak hanya satu digunakan dalam electrical stimulasi ini. Ya. Kemudian berikutnya pada tapping. Ya, pada tapping ini juga secara systematic review juga bisa ya untuk meningkatkan gitu gross motor function pada cerebral palsy. Ini mungkin kalau di sini sudah ada banyak pakarnya juga ya untuk di kinesiologi tapping ini. Nah, kemudian yang berikutnya ada partial body weight support training. Nah, mungkin tadi ya kan tadi pembahasan yang menarik sekali dari Bu Rini tentang partial body weight support training. Ini juga cukup mudah ya mungkin kalau kita mau membuat sarana ini seperti itu, karena membutuhkan treadmill,
mungkin lebih mudah dibanding mungkin seperti tadi robotik, seperti itu mungkin memerlukan biaya yang sangat besar ya, atau mungkin apa tadi yang adaptif gitu, misalkan kayak virtual reality kan cukup banyak juga. Nah, untuk yang ini mungkin lebih bisa kita gunakan juga. Nah, ini pada partial body weight support training mungkin kalau kita lihat dia memungkinkan pengulangan langkah yang lebih besar di lingkungan yang aman dan terkendali gitu ya, karena parsial ya. Jadi treadmill training juga ada, kalau ini parsialnya. Jadi karena lebih aman gitu karena sudah ada yang mensupport gitu, sehingga dapat meningkatkan intensitas bagaimana anak tersebut bisa latihan. Nah, ini bermanfaat pada walking speed. Kalau green light tadi mungkin pada Bu Rini itu bermanfaat pada kecepatan berjalan. Sementara pada yang yellow ini yang mungkin masih penelitiannya belum terlalu banyak, itu sebenarnya pada seperti ketahanan berjalannya, gitu. Kemudian gross motor function-nya. Nah, jadi memang penelitiannya ya kurangnya penelitian yang high quality randomized control trial-nya yang kurang gitu, kurang banyak gitu untuk penelitiannya. Jadi itu aja mungkin faktor yang menyebabkan dia masuk ke yellow begitu. Mungkin tadi sudah ada beberapa yang efektif gitu ya, yang bisa mungkin kita gunakan sebenarnya untuk beberapa hal-hal tersebut. Nah, yang berikutnya itu adalah yang inefektif gitu. Jadi kurang gitu ya. Jadi kayak kemungkinannya itu kurang efektif gitu dalam beberapa hal. Di sini ada conductive education, massage, physical activity, reflexologi, sensory processing, physioterapi, vestibular training, kosta, dan yoga. Nah, ini ada motor skill ya, sama. Mungkin ada beberapa yang akan dibahas, mungkin yang sering kita sudah ada di Indonesia ya. Nah, misalkan massage gitu. Nah, massage ini udah seringnya kita mungkin lakukan juga gitu. Jadi sebenarnya menurut penelitian, massage ini efektif gitu, menurunkan spastisitas, tidak menimbulkan efek berbahaya gitu. Jadi intinya dalam melakukan atau memilih suatu metode, kita juga melihat ya apakah menimbulkan efek yang berbahaya atau tidak gitu. Nah, ternyata massage ini efektif dalam spastisitas. Nah, cuma ini kan kebetulan bahasanya adalah di motor skill gitu ya. Jadi sehingga yang dilihat adalah apakah ini berpengaruh ke motor skillnya gitu, karena kan lebih ke pasif gitu ya. Nah, karena ini termasuk aman, nah bagus juga untuk diberikan ke orang tua di rumah gitu. Jadi cocok untuk pelaksanaan CP spastik. Jadi orang tua di rumah bisa menggunakan metode massage ini, kita himbau gitu. Jadi kalau untuk melakukannya di rumah, jadi kita ajarkan juga agar para orang tua ini bisa melakukannya di rumah. Nah, saat ini juga kita sudah dalam family center care, di mana terapis dari mana suatu proses keberhasilan terapi dalam mencapai suatu goal tertentu tidak hanya dilakukan oleh hanya terapisnya saja gitu. Jadi anak, terapis, dan juga keluarga family center tersebut sangat berpengaruh gitu. Jadi jangan lupa juga dalam setiap kita memberikan treatment harus memberikan home program yang harus diberikan kepada orang tua. Nah, yang tadi ini kan kapasitas cukup baik ya. Namun ternyata untuk mencapai fungsi motorik kasar yang lebih baik, nah terutama di sini di motor skill, nah ini ternyata harus dilakukan bersamaan dengan fisioterapi, keterampilan fungsional, dan pendekatan yang berorientasi tugas gitu. Jadi kalau kita menyasar ke motor skill, nggak bisa kita hanya memberikan massage gitu. Efektivitasnya kurang kalau kita tidak memberikan keterampilan fungsional, terutama di sini dalam pendekatan yang berorientasi tugas itu. Jadi tugas secara langsung ya, atau task oriented begitu. Jadi misalkan goal kita itu ingin anak dapat mengambil gelas gitu ya misalkan. Nah, tapi kita hanya masak saja, tapi tidak ada atau hanya gerakan seperti misalkan gerakan pasif menekuk gitu. Nah, mungkin sementara untuk fungsi dia untuk mengambil gelas, dia harus melakukan gerakan tersebut langsung secara real gitu, secara task oriented seperti itu. Jadi di sana kita harus juga
memodifikasi atau bersama-sama dalam memberikan tambahan terapi lagi, jadi tidak cukup dengan massage. Nah, ini di sweet terapi. Jadi untuk penelitian ini dari penelitian yang di systematic review itu tidak ada perbedaan signifikan secara statistik yang ditemukan antara kelompok sweet terapi dan kontrol. Nah, jadi pada penelitian ini dia dibagi menjadi 2 kelompok. Nah, ada yang benar-benar menggunakan sweet terapi itu lengkap ya dengan semua alat yang digunakan seperti rompi, celana khusus dan lain. Dan pada penelitian yang kontrol ini dia hanya menggunakan misalkan rompi ataupun celana yang tidak sesuai atau tidak seperti sweet terapi pada seharusnya. Nah, ini ternyata tidak ada perbedaan yang signifikan gitu pada penggunaan sweet terapi ini berdasarkan penelitiannya ya. Nah, kemudian memang keterbatasannya adalah jumlah penelitian yang sedikit. Kemudian variabilitas di antara penelitian tersebut dan ukuran sampel yang rendah gitu. Jadi memang penelitiannya sih yang sedikit, jadinya menyebabkan keterbatasan dari tinjauan ini. Kemudian hal lainnya adalah temuan menunjukkan bahwa untuk mempertimbangkan manfaat dan kerugian. Nah, memang di sini dari penelitiannya, nah ada beberapa anak yang mengalami gangguan pernapasan, kepanasan, cyanosis perifer yang hilang ternyata setelah pakaian tersebut dilepas begitu. Jadi karena melihat ada mungkin kurang ada kerugiannya lah gitu ya, manfaat dibanding waktu itu manfaatnya dalam penelitian ini. Nah, itu sih menyebabkan mungkin masuk di yellow yang probably-nya kurang efektif gitu. Nah, selanjutnya memang perlu penelitian lagi lebih lanjut untuk efektivitas pada motorik anak dengan serba palsi pada sweet terapi ini ya. Jadi perlu lagi diberikan penelitian. Nah, ini mungkin salah satu contohnya, gambarnya. Ya. Oke. Berikutnya itu ada FODSTA. Mungkin ini sudah kita sering dengar juga penelitiannya atau metodenya gitu ya. Nah, di sini untuk dari FODSTA sendiri menggunakan locomotor patterns untuk mengaktifasi refleksogenically. Jadi memang kalau pada FODSTA ini lebih ke ada refleks yang distimulasi ya. Ini kalau nggak salah juga memang memerlukan sebuah pelatihan khusus gitu. Jadi mungkin penelitiannya juga tidak begitu banyak ya gitu, karena memang perlu certified khusus untuk bisa mendalami FODSTA sendiri. Dan beberapa hal mungkin pada halnya FODSTA mungkin lebih ke arah ini ya, refleks lagi gitu. Jadi mungkin perlu dimodifikasi juga. Jadi untuk bagaimana ke arah nanti ke fungsionalnya gitu. Jadi ditambah lagi. Jadi tidak hanya menggunakan satu metode FODSTA sendiri, tapi nanti juga ditambah untuk untuk ke fungsionalnya gitu. Jadi misalnya dengan latihan-latihan yang sesuai dengan fungsional. Kemudian yang berikutnya ada juga vestibular training gitu. Jadi stimulasi vestibular yang terintegrasi dengan neurodevelopment treatment terbukti bermanfaat, strategi pelengkap yang efektif untuk memfasilitasi fungsi motorik. Nah, vestibular training ini juga kurang efektif mungkin karena penelitiannya juga kurang begitu banyak. Juga sebenarnya beberapa penelitian juga menyebutkan dia bermanfaat gitu. Jadi pada neurodevelopment treatment, tapi sebagai pelengkap gitu. Jadi mungkin beberapa anak dengan serba palsi juga ada permasalahan pada vestibularnya, sehingga kita juga harus secara sensori ya memperkenalkan atau agar anak dapat meregulasi bagaimana vestibular tersebut, karena untuk berbagai perubahan posisi tubuh itu juga dipengaruhi oleh vestibularnya. Oke. Nah, di sini berikutnya yang kurang efektif, yellow yang masih yellow kurang efektif itulah physical activity. Di sini yang dimaksud dalam physical activity atau aktivitas fisik, nah itu ternyata adalah seperti misalkan olahraga, pelatihan
aktivitas, pelatihan kekuatan, strategi perubahan perilaku gitu. Jadi mungkin yang seperti latihan-latihan untuk meningkatkan kebugaran gitu. Jadi seperti mungkin olahraga seperti itu. Jadi dia mungkin kurang spesifik gitu aja sih untuk meningkatkan keterampilan dari motorik kasarnya. Nah, jadi penggunaan traffic light sendiri bagaimana sih gitu kan, ada tadi merah, kuning, hijau gitu ya. Nah, itu juga ada dibagi lagi. Tadi kan tadi motor skill, mungkin ada untuk spastisitas, kemudian ada juga untuk kontraktur. Nah, jadi yang pertama kita mintalah anak nih, kalau anak udah bisa menentukan goal ya, kalau memang anaknya masih dia tidak ada komunikasi, tidak bisa untuk menjelaskan, nah kita bisa mengajak keluarga. Jadi untuk menentukan tujuan intervensi atau goalnya gitu. Jadi goal yang dibuat juga kalau bisa spesifik begitu ya. Jadi misalkan kita ingin kan kita sih jadi misalkan dari keluarga ataupun anak ingin anak dapat misalkan berjalan gitu ya. Berjalannya di mana gitu. Misalkan di lantai yang datar, atau kalau udah bisa ternyata rumahnya ada tanahnya, gitu. Mungkin lebih goalnya lebih spesifik lagi nanti dibuat agar lebih spesifik juga kita bisa untuk memberikan apa saja treatment yang cocok. Nah, setelah minta atau kita akhirnya membuat suatu goal, kita mencocokkan tujuan-tujuan tersebut dengan judul indikator gitu. Jadi udah goalnya misalkan di motor skill tadi ya. Jadi kita mencocokkan tujuan tersebut dengan judul-judul indikator pada tadi penelitian ini. Jadi pada systematic review penelitian yang sudah ada untuk mencari pilihan intervensi yang sesuai dengan tingkat bukti yang terkait. Jadi ini motor skillnya ini bagusnya misalkan pakai tadi partial weight bearing training gitu misalkan. Nah kemudian setelah kita lihat itu cocok, nah kita juga pilih intervensi dengan tingkat bukti tertinggi dan jelaskan kepada keluarga. Jadi misalkan udah motor skillnya, kita pilih intervensinya ini ya gitu. Kita jelaskan kepada keluarga apa saja yang akan diberikan kepada anaknya. Nah tadi mungkin ada pertanyaan, kalau tidak ada gimana ya? Nah gitu. Jadi jika intervensinya tidak efektif atau tidak tersedia, atau keluarganya menolak, misalnya kayak, saya pernah coba tuh, tapi sepertinya kurang efektif untuk anak saya, atau ternyata terjadi efek samping pada anak saya, begitu ya. Jadi setelah misalkan kita berkomunikasi dan ternyata mungkin tidak ada alatnya atau intervensinya tidak efektif, nah kita bisa memilih intervensi kedua yang paling efektif. Jadi dari tingkatannya itu kita pilih lagi, yang ini nggak ada, mungkin yang ini yang bisa, yang lain yang bisa diberikan untuk intervensi seperti itu. Jadi setelah dipilih untuk intervensi itu kita tinggal melakukan pada anaknya gitu ya. Nanti begitu juga misalkan untuk spastis, mungkin pada bahasan yang lain karena hari ini untuk motor skill, nah pada spastis juga sama, kita lihat yang mana yang paling sesuai gitu. Nanti jadi cara pola pikirnya dalam penggunaan traffic light seperti ini gitu. Jadi intinya kita sebagai fisioterapi harus ini ya, memikirkan gitu yang mana sih yang terbaik untuk anak tersebut. Ya. Berikutnya di kontraktur manajemen. Oke. Nah mungkin yang tadi kita sudah jelaskan sedikit tentang di yellow light-nya. Nah, berikutnya di kontraktur. Ya. Jadi kontraktur itu ada pemendekan permanen unit otot tendon yang terjadi ketika jaringan lunak kehilangan elastisitas dan tidak dapat diregangkan. Jadi baik secara pasif atau otot antagonis gitu ya. Jadi memang ada pemendekan ini yang sering kita lihat ini sebagai salah satu komplikasi ya, ada cerebral palsy. Jadi mungkin sering kita lihat pada anak-anak dengan cerebral palsy mengalami seperti ini, terutama pada anak yang dengan level GMFCS-nya yang tinggi seperti itu. Biasanya pada anak-anak dengan tidak ada penanganan ya di awal gitu. Jadi biasanya kalau udah dari penanganan sejak awal biasanya sih tidak sampai terjadi kontraktur.
seperti misalkan dulu saya sempat menangani anak yang berusia 17 tahun tapi dengan quadriplegia dengan GFCS 5. Nah itu tapi tidak pernah ada penanganan. Jadi kontrakturnya itu sudah sangat parah gitu ya. Jadi kayak seperti gambar ini mungkin, tapi lebih parah lagi misalkan dengan jempolnya itu sudah kayak masuk gitu. Jadi ketika kita mau buka pun itu sudah seperti mau ada ini ya, udah perlengketan di kulitnya juga gitu. Jadi mungkin takutnya berdarah gitu. Jadi memang ketika kurangnya informasi dari orang tua untuk bisa mendapatkan akses terapi seperti itu atau akses terapi yang sulit seperti itu salah satu yang menyebabkan banyak komplikasi pada kontraktur ini terjadi. Nah, penelitian klinis di sini menunjukkan bahwa pasien dengan cerebral palsy dapat mengalami penurunan satelit sel sebanyak 75% yang dimana satelit sel ini adalah yang membantu memperbaiki jaringan otot gitu dan mencegah fibrosis atau pengerasan otot. Jadi ketika dia terjadi penurunan, nah itu yang menyebabkan fibrosis itu ada gitu. Kemudian gen spesifik yang terkait dengan produksi kolagen juga berubah. Ya, jadi menyebabkan perubahan tidak teratur pada matriks ekstra seluler otot gitu. Nah, di mana sarkomer itu di mana unit dasar otot yang menyebabkan serat otot berkontraksi. Nah, pada kontraktur otot sarkomernya memanjang secara berlebihan ketika otot mengencang, sehingga peningkatan panjang sarkomer mencegah otot berkontraksi secara normal gitu. Jadi meningkatkan kelemahan otot gitu. Jadi pada kontraksi otot sendiri itu juga jumlah kolagen dalam matriks selulernya meningkat sehingga menyebabkan pengerasan serat gitu, sehingga membatasi pergerakan dan munculnya kontraktur. Jadi sering sekali ya kita temukan masalah kontraktur ini. Intervensi untuk kontraktur sendiri, nah kalau kita lihat di sini ada yang green, yellow, dan red. Nah ini kalau sudah kontraktur sih sebenarnya dalam penelitian ini dia sudah terjadi kontraktur gitu. Nah sementara kalau pada preventionnya atau pencegahannya mungkin pada tahun awal ini menurut penelitian, jadi para ahli merekomendasikan gerakan aktif. Jadi yang pertama kita bisa berikan gerakan aktif yang dihasilkan sendiri pada anak dengan intensitas yang tinggi. Jadi memerlukan anak itu sebenarnya gerakan yang aktif gitu. Jadi untuk pencegahan. Nah untuk di Swedia sendiri dalam penelitian ini gerak aktif pada anak dengan GFCS 4 dan 5. Nah ini kan GFCS 4 dan 5 ini cukup sudah kondisinya berat ya. Jadi lebih ke positioning gitu. Jadi positioning berdiri pada rangka berdiri yang khusus. Nah itu untuk mencegah kontrakturnya karena sudah kondisinya cukup berat. Jadi mungkin untuk gerak aktif juga dia tidak maksimal gitu ya. Kemudian yang lebih efektif lagi sebenarnya memang di botox itu ya. Jadi diberikan suntikan lebih ke dokter yang untuk menangani nanti intervensi dari pencegahan daripada kontraktur tersebut. Nah biasanya jika sudah ada mulai ada kontrakturnya, nah itu baru di serial casting gitu. Nah ini juga menurut penelitian karena serial casting juga ada efek sampingnya juga ya gitu. Jadi yang baik menurut penelitian ini adalah mengganti gips interval 3 hari dibanding interval mingguan sehingga dapat memperpendek durasi rangkaian gips dan menurunkan efek kelemahan yang ditimbulkan gitu. Jadi karena memang biasanya juga menyebabkan kelemahan otot juga, tapi mungkin jadinya ada durasi gips yang diberikan gitu agar tidak terlalu timbul efek samping yang lain. Mungkin nanti itu kerjasama antara dokter juga. Nah sementara kalau untuk intervensinya sudah ada kontraktur, nah ini memang lebih banyak mungkin seperti yang kita dapat lihat di sini, banyak yang ke arah operasi juga ya gitu, lebih banyak ke sudah seperti serial casting, sudah seperti operasi seperti itu. Nah misalkan di green light-nya ada hip surveillance, di mana untuk hip ya ini untuk hip 1 dari 3 anak cerebral palsy itu mengalami
hip displacement gitu. Sehingga komplikasi serba palsi perlu hip surveillance atau pengawasan pinggul gitu yang komprehensif untuk memfasilitasi deteksi dini. Jadi sejak awal nih kalau kita sudah lihat mungkin serba palsi dengan kondisi yang cukup berat, nah itu di sana kita perlu melakukan pengawasan pada hipnya gitu, karena biasanya akan ada komplikasi kontraktur tersebut. Nah, kemudian juga ada untuk ini ya, seperti botox gitu, dan juga casting, kemudian juga ada lower line juga untuk casting, ada scoliosis surgery. Jadi ketika sudah kondisinya cukup parah, biasanya memang yang paling efektif itu adalah adanya tindakan gitu ya, operasi. Nah, kemudian untuk yang yellow light sendiri, di sini ada single event multi level surgery gitu. Jadi karena jadi dia sudah secara beberapa sendi ya langsung diberikan penanganan operasinya gitu, karena biomekanik sendi. Jadi ketika kita itu berjalan itu kan sendi-sendi itu semua bergerak ya. Jadi dari hip, knee, ankle, nah itu kan bergerak secara bersama-sama, sehingga di mana operasi yang diberikan itu juga sudah single event multi level surgery. Jadi karena biomekanik sendi ekstremitas saat berjalan itu secara bersama-sama. Mungkin di beberapa penanganan lainnya. Kemudian untuk yang mungkin kurang di stretching dan ortotik, karena memang ini sudah terjadi kontraktur ya pada yang dibahas. Jadi memang stretching dan ortotik mungkin kurang dapat untuk menghilangkan kontraktur tersebut. Sementara pada red light-nya sendiri, nah ini mungkin di EDT dengan original pasif format ini juga tidak efektif gitu untuk kondisi yang sudah terjadi kontraktur gitu. Jadi intervensi tradisional untuk manajemen kontraktur itu sendiri termasuk dari NDT dan peregangan pasif itu tampak tidak efektif. Dan peneliti di sini memberikan rekomendasi negatif karena ada pengganti yang efektif gitu. Jadi kalau ada yang lebih efektif dan juga penelitiannya lebih berevidence tinggi, biasanya kita lebih pakai yang hal tersebut. Kemudian ada bukti berkualitas rendah, jadi memang kurang gitu untuk penelitiannya, yang menunjukkan seperti penggunaan robotika pergelangan kaki, biofeedback, toksin botulinum ditambah stimulasi listrik dan whole body vibration dapat membantu mengelola kontraktur dengan menimbulkan otot antagonis. Jadi aktivitas yang mengimbangi kontraksi otot agonis yang tidak disengaja, meskipun diperlukan lebih banyak penelitian di bidang ini. Jadi memang penelitian-penelitian dalam hal yang mungkin yellow tadi ya, itu memang perlu lagi dilakukan penelitian kembali gitu, agar kita juga bisa menggunakan yang mana sih yang sebagai sebenarnya efektif, tapi mungkin penelitiannya aja yang kurang. Mungkin para peneliti di sini, mungkin para dosen itu juga bisa sebagai ide-ide mungkin nanti untuk melakukan penelitian lebih lanjut begitu. Jadi agar evidence base-nya pun juga lebih banyak. Oke, seperti itu. Mungkin terakhir dari saya, dari segala yang mungkin tadi sudah dijelaskan dalam hal kesimpulan. Jadi penting bagi fisioterapi di sini bagaimana untuk terus belajar, untuk melihat penelitian lagi, untuk belajar metode-metode lagi, di mana kita juga harus memilih intervensi, di mana intervensi yang kita gunakan itu berdasarkan evidence base gitu, sehingga goal-goal yang diharapkan tersebut dapat tercapai. Ya, mungkin sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Jika ada yang mau berdiskusi juga dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih Visio Devi. Ya, untuk sesi selanjutnya mungkin tanya jawab ya, Visio Devi. Ada beberapa yang masuk di chat Zoom. Yang pertama dari Visio Wijayanti. Maaf, Bu Devi, izin bertanya, bagaimana contoh-contoh latihan mirror
terapi untuk anak usia 12 tahun dengan cerebral palsy, hemiplegia spastik. Kondisinya adalah kognitifnya baik. Dan anak saat ini itu sudah kelas 5 sekolah dasar. Nah, mungkin bisa ditanggapi oleh Fisio Devi terkait pertanyaan dari atas nama Ibu atau Mbak Wijayanti. Ya, monggo. Mbak Fisio Devi mungkin masih di mute. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Wijayanti. Jadi ini 12 tahun dengan CP hemiplegia spastik kognitif ya, dengan kondisi kognitifnya baik gitu ya. Jadi ya memang faktor kognitif di sini juga penting sih ya, karena memang ketika anak kognitifnya baik itu arousal-nya juga ada keinginan atau motivasi untuk anak tersebut melakukan hal tersebut. Nah, kalau di contoh yang bisa diberikan itu, nah biasanya kita lihat dulu goal-nya juga kondisi anaknya. Kondisi anaknya ini pada spastik hemiplegia apa sih yang menjadi permasalahan begitu. Jadi ketika kita melihat suatu kondisi, mungkin kita lihat dulu apa yang menjadi permasalahan anak tersebut begitu. Jadi misalkan masalahnya saya setiap mau makan misalkan itu sulit mengambil gelas, misalkan seperti itu ya. Nah itu mungkin kita bisa dengan melatih misalkan mengambil gelas, atau mungkin yang paling simpel dulu menggenggam bola. Jadi tergantung kondisi anaknya, sini kita lihat dulu apa problemnya gitu. Jadi misalkan kayak menggenggam bola ya nggak bisa, misalkan seperti, atau secara fungsional lah kita bisa tanya apa yang dibutuhkan oleh anak tersebut sebenarnya. Misalkan kalau untuk menggenggam bola, nah tadi seperti yang sudah saya jelaskan, mirror terapi itu mungkin dia di tangan ya, tadi itu fungsi tangan itu ada dibuat sebuah box. Kalau dulu yang dibuat itu kalau simpelnya ya seperti kotak, seperti kotak gitu. Dus, nah dus, mungkin kalau tadi kan gambarnya seperti itu harus custom gitu ya, mungkin kita buat seperti dus. Nah dus itu di sebelahnya itu ada kaca gitu, jadi yang penting ada tempat tangan yang mengalami problem itu masuk gitu. Nah baru di sebelahnya itu adalah tangan yang sehat gitu. Jadi yang di sini ada pembatasnya, jadi ini yang masuk box, misalkan tangan kirinya yang ada masalah gitu ya, atau ada lesi gitu. Nah ini masuk ke dalam box. Jadi kita udah buat tadi box pakai kardus yang udah diisi kaca sih di tengah sini. Nah terus tangan sebelahnya ini yang aktif gitu. Nah dia yang menggerakkan, misalkan menggenggam bola begitu. Terus yang dia memang harus kita anaknya harus membayangkan bahwa tangan yang bergerak yang dilihat di mirror itu adalah tangannya yang kiri gitu. Jadi yang tangan yang kiri itu bukan yang di dalam kardus, tapi adalah tangan yang di mirror tersebut gitu. Jadi dia membayangkan itu seperti itu. Nah nanti baru setelah itu tergantung dari daripada goal-goal lainnya yang kita ingin capai. Seperti nggak bola ternyata sudah gampang untuk dia gitu. Yaudah goal yang lainnya apa? Gitu. Tapi dengan mirror terapi itu jangan lupa juga setelahnya mungkin diberikan juga latihan aktif juga ya yang lain gitu. Jadi tidak hanya dominan di satu metode itu tersebut gitu. Jadi mungkin hal lainnya mungkin mengambil gelas seperti itu. Kemudian juga lagi ya mungkin seperti mewarnai, tergantung ya fungsi tangannya gimana gitu. Ataukah makan atau gimana nanti. Biasanya sih gerakan-gerakan simpel yang bisa dilihat sebelah tangannya gitu. Seperti mengambil, mungkin nanti kalau udah ternyata kasarnya sudah cukup bagus, mungkin seperti yang lebih kecil seperti pincer grabs-nya seperti itu. Atau hanya gerakan-gerakan jari itu juga bisa. Atau menggaruk seperti itu. Jadi tergantung nanti juga apa sih yang diperlukan untuk anak tersebut. Jadi kita tanya kembali pada anaknya, karena kan sudah kelas 5 SD dengan kognitif baik, mungkin dia juga sudah bisa ya untuk menceritakan atau ingin mencapai goal apa sih gitu, biar dia juga lebih semangat gitu untuk mencapai goal tersebut. Oke, seperti itu. Iya, baik Bu Devi, terima kasih penjelasannya. Terima kasih. Ya, terima kasih
Bu Wijayanti sudah cukup ya untuk penjelasan dari Visio Devi. Nggih, Eh, sudah. Terima ya, kasih, Bu. oke. Ibu Ya, Devi. kita lanjut untuk yang penanya nomor 2 atau kedua, yaitu dari atas nama Ibu atau Mbak Nunung Nirmala. Mohon izin, bisa dikasih contoh referensi dengan GMF. Ini mungkin GMFCS ya, kurang. GMFCS di masing-masing level untuk indikator dari goal yang akan dicapai setelah pasien di asesmen oleh fisioterapi. Penanya dari Ibu atau Mbak Nunung Nirmala. Oke, mungkin bisa ditanggapi, Mbak Devi. Baik. Mungkin izin menjawab Bu Nunung. Ya. Jadi di sini GMFCS sendiri mungkin memang hari ini kita mungkin tidak terlalu detail untuk menjelaskan GMFCS. Iya Jadi, lah, mata-mata aku jemporo. Ya, benar, Nah, masih ada bocor. Panitia minta tolong di mute ya. Bentar ya, Mbak Devi. jadi GMFCS sendiri sebenarnya dibagi menjadi 5 level, di mana level 4 dan 5 itu anak cenderung tidak aktif gitu ya. Maksudnya dalam hal ini sini ambulasi sebenarnya gitu. Di GMFCS di level 1, 2, 3, 4, dan 5 ini mungkin tidak dari ambulasi pada anak gitu ya. Jadi yang kita bisa lihat misalkan di GMFCS level 1, mungkin saya cari gambarnya mungkin biar gampang. Bisa ya? Ya. Tunggu mana? Sedikit. Ya. Nih, jadi ada 5 level. Ya. Jadi dalam hal sebenarnya ambulasi gitu. Ya. Oh, sebenarnya juga ada usia-usianya ya. Ini yang lebih ke ambulasinya. Di level 1, ada level 4 dan 5. Nah, ini cenderung anak itu tidak aktif ya. Maksudnya dia tidak bisa sendiri gitu. Maksudnya perlu alat bantu atau tadi asistif teknologi begitu. Jadi kalau yang 5 itu betul-betul memang perlu dibantu gitu. Jadi perlu dibantu oleh orang di sekitarnya. GMFCS level 4-nya ini, nah ini sudah perlu juga alat bantu. Jadi yang cukup berat tuh 4 dan 5. Nah, kemudian yang untuk 1, 2, 3, nah itu cukup baik gitu ya. Jadi yang 1 dia bisa, tapi mungkin bisa dia untuk perform gross motor skill gitu, seperti dia berlari, berlompat tuh bisa, tapi agak terbatas gitu. Nah, level 2-nya juga jadi bisa, tapi juga seperti naik tangga mungkin perlu dibantu seperti itu. Jadi yang untuk 3 bisa mandiri tapi menggunakan alat bantu tadi ya, asistif gitu. Jadi mungkin goal yang perlu diberikan itu kita lihat lagi masing-masing level tersebut. Nah, misalkan yang terpenting sih kalau menurut saya, Oke. Jadi yang terpenting sih menurut saya kalau dalam membuat goal dari masing-masing level tersebut adalah kita melihat kondisi anaknya tersebut pertama. Setelah melihat kondisi anak tersebut, kita juga menentukan goal sendiri. Nah, goalnya ini kan tentu bersama orang tua ya. Jadi misalkan, oh dia lingkungan rumahnya seperti apa, itu perlu kita lihat karena sekarang kan sudah berbasis dengan lingkungan juga. Jadi kalau rumahnya misalkan dia bisa berjalan untuk menuju ke kamar mandi itu, misalkan dia ambulasinya seperti apa, ternyata memerlukan misalkan alat bantu, misalkan cukup seperti
apa namanya kayak besi menuju ke kamar mandinya. Nah, berarti yang harus kita latih misalkan kekuatan tangannya dia untuk memegang besi tersebut, kemudian kemampuan dia untuk dari sitting ke standing seperti itu untuk memegang besi tersebut, kemudian untuk dia berjalan gitu. Jadi misalkan jadi gini, misalkan ketika kita mau melatih dia misalkan GMCS-nya tuh tidak bisa belum berjalan. Misalkan kita mau melatihnya menggunakan walker gitu ya, walker dengan mau dia berjalan pakai walker, tapi kita tidak melihat lingkungan rumahnya, misalkan gitu. Misalnya kalau di rumah orang Bali tuh mungkin rumahnya itu kayak ada satu rumah ke rumah lain gitu. Jadi kayak kita tuh nggak satu komplek gitu loh, kayak rumahnya ada beberapa rumah gitu misalkan. Nah, untuk dia menuju ke sana ternyata tidak memungkinkan menggunakan walker tersebut gitu. Jadi kita juga harus memikirkan ya, apakah latihan dengan menggunakan walker tersebut efektif untuk jika goalnya anaknya itu bisa beraktivitas mandiri atau berjalan secara mandiri di rumah begitu. Atau kemudian kita melatih anak nih ketika dia udah kita latih untuk bisa ternyata berjalan. Nah, berjalannya itu misalkan di lantai yang biasa dia bisa, ternyata di depan rumahnya itu ada, setelah berkomunikasi mungkin dengan orang tuanya, diinformasikan depan rumahnya itu ada misalkan tanah-tanah gitu ya yang tidak rata misalkan. Nah, jadi goalnya kita sendiri adalah gimana biar anaknya itu bisa untuk berjalan di tanah yang tidak rata tersebut. Nah, apa yang kita bisa berikan latihannya di dalam lingkungan terapi gitu. Jadi misalnya kalau tempat terapi kita ada outdoor-nya sih mungkin bisa ya gitu di tanah, misalkan enggak mungkin kita latihnya dia misalkan berjalan kalau ada hambatan itu bisa nggak sih dia misalkan, atau kayak berjalannya diisi bantal yang agak bergelombang, bisa nggak anaknya itu untuk berjalan di area itu. Diharapkannya adalah ketika dia nanti berjalan di tanah yang depan rumahnya itu dia sudah punya pengalaman gitu. Jadi karena neuroplasitas sendiri itu kan berdasarkan dari pengalaman-pengalaman yang telah dilakukan gitu, yang sudah didapatkan daripada anak tersebut begitu. Mungkin seperti itu, Bu. Ya. Mau live Ibu? Ya, monggo silakan. Ya, saya tanya ya, izin Bu berarti tetap ada modifikasi ya, komunikasi dengan keluarga begitu? Betul Ibu, jadi ketika kita membuat suatu goal, kita juga harus membicarakan ya dengan keluarganya gitu. Jadi bagaimana goal itu nanti juga ternyata bisa dilakukan di rumah gitu, atau bermanfaat untuk anak tersebut di rumah gitu. Karena kalau enggak kan sudah latihannya begini ternyata rumahnya tidak sesuai gitu, untuk ternyata perlu mungkin modifikasi latihan yang lain gitu yang perlu kita pertimbangkan dari faktor lingkungan tersebut. Baik, Bu, satu lagi untuk efektivitasnya ya, untuk latihan standing dan walking itu menggunakan push walker atau langsung pakai walker? Atau walker, sorry. Untuk efektivitas latihan standing dan walking, efektivitas mana menggunakan push walker dengan atau menggunakan walker? Ya, jadi untuk push walker atau walker sendiri, nah ini nanti dilihat dari kondisi anaknya juga sih Bu, biasanya dari ankle-nya juga kita perhatikan, udah bisa belum seperti menapak dulu, kemudian kemampuan dia mempertahankan, karena kalau push itu kan kadang mempermudah dia untuk berjalan, tapi mungkin kadang kakinya juga nyeret gitu ya. Nah, kalau di walker sendiri mungkin juga sama-sama sih memerlukan kekuatan otot tangan yang kuat gitu. Jadi dilihat juga dari faktor kekuatan otot tangan, kemudian juga dari lingkungan yang ada gitu. Jadi ketika push walker tuh kan kadang dia mudah, tapi kadangan kakinya kurang ya berfungsi gitu kadangan gitu. Jadi perlu diperhatikan juga. Kemudian juga pada alat ininya AFO misalkan, nah AFO-nya juga diperhatikan, misalkan menggunakan AFO itu kalau bisa yang mobile gitu, jadi agar terbentuk ankle-nya juga ada pergerakan. Jadi kalau misalkan kita buat
akunya yang apa namanya yang rigid ya rigid. Nah, aku yang rigid kan mungkin dia susah tuh juga untuk melakukan gerakan gitu. Jadi disesuaikan juga sih dengan kondisinya, Ibu. Baik, baik, baik. Terima kasih. Tetap dievaluasi ya Iya. pasiennya untuk Terima kasih. menentukan alat bantunya ya. Terima Baik, terima kasih, kasih. Nunung. Ya, baik, terima kasih Ibu Nunung serta penjelasan dari Mbak Devi. Lanjut untuk pertanyaan yang ketiga ya Mbak Devi ya. Ini dari Mas Kurnawan. Beliau menanyakan apakah teknik mirroring electrical stimulasi termasuk teknik mirroring, bagaimana aktivitasnya? Atau mungkin dari Mbak Devi kurang jelas untuk penanya, bisa langsung dijelaskan atau cukup bisa dijawab? Cek sound Mbak Devi. Mbak Devi bisa dengar suara saya? Bisa. Oke, oh ya ya. Baik, terima kasih pertanyaannya untuk Bapak ya, Ya, Kurnawan. Mungkin kalau teknik mirroring electrical stimulasi yang dimaksud itu mungkin saya kurang tahu ya. Kalau yang tadi memang digunakan fungsional electrical stimulation. Kalau mirrornya teknik mirror terapi seperti itu. Oh, maksudnya mirroring dicampur electrical stimulasi mungkin ya? mungkin konfirmasi langsung ke penanyanya atau gimana? Gimana? Mungkin langsung konfirmasi ya. Baik Visio atau Mas Irnawan bisa bergabung Monitor. untuk konfirmasi. Monitor. Ya, monitor. Silakan Mas Ya. untuk menjelaskan. Belakangan ini kan berkembang teknik mirroring electrical stimulasi untuk pasien hemi ya, hemiplegia. Cuman biasanya dipakai kan pasien post stroke. Apakah itu juga termasuk teknik mirroring tadi? Terus kemudian barangkali ada jurnal atau apapun yang menerangkan efektivitas teknik mirroring electrical stimulasi itu, karena sampai saat ini kok saya masih ragu-ragu ya dengan efektivitasnya gitu loh. Terima kasih. Halo. Mbak Devi masih di mute. Baik. Ya, okay. Baik. Mungkin saya kalau untuk teknik mirroring electrical stimulasi memang belum lihat ya Pak ya. Saya baru juga tahu. Mungkin kalau yang saya sempat search ini mungkin seperti kombinasi ya gitu ya. Jadi dia di electrical stimulasi, iya, betul, Bu. ada gerakan, kemudian ada mirror juga di sebelahnya. ES-nya juga fungsional, Bu. Gimana Pak? ES-nya juga ES fungsional. Oh iya. Oh jadi combine gitu ya. Nah kalau untuk penelitian yang combine, saya belum menemukan sih Pak ya. Mungkin nanti sama-sama juga dicari. Nah cuma untuk yang tadi untuk mirroring electrical stimulasi untuk teknik mirroring sendiri itu sebenarnya beberapa penelitian menyebutkan itu sudah bermanfaat begitu. Jadi untuk di teknik mirroring itu dari beberapa penelitian sudah cukup baik karena memang dia akan memberikan input ke otaknya untuk memberikan neuroplastisitas gitu. Jadi dia merasakan bahwa pergerakan di tangan yang tidak efektif itu mulai ada pergerakan gitu di otak yang dirasakan. Nah, teknik mirroring atau teknik mirror terapi tadi itu berefek baik dan juga biasanya tapi memang ada kelemahannya, yaitu adalah fungsi dua tangan. Nah, memang kelebihannya dia kan memang katanya neuroplastisitas dan menyebabkan aktivasi dari dari tangan yang tidak efektif gitu, atau tangan yang ada problem, tangan yang ada lesi. Tapi kekurangannya itu adalah memang pada aktivitas dua tangan yang secara kayak misalkan perlu untuk seperti menangkap bola. Nah, itu sih yang sebenarnya kurang efektif. Nah, kemudian kalau misalkan tadi untuk yang fungsional electrical stimulasi sendiri, nah itu juga ditemukan juga ada beberapa penelitian yang sudah efektif gitu karena dia sudah lebih ke fungsional gitu. Cuma memang
kalau memang anaknya masih bisa aktif, lebih baik di active exercise begitu. Itu juga kepada anak yang misalkan kurang secara kognitif, nah itu yang sebenarnya katanya baiknya diberikan fungsional electrical stimulation begitu. Jadi kalau mungkin digabung, nah jadi kalau misalkan digabung kemungkinan jadi ini satu, berarti yang di dalam itu yang di electrical stimulasi ya Pak ya? Jadi kan yang di luar. Mungkin Pak. Ya, jadi mungkin kalau penelitiannya yang khusus untuk yang ini saya belum menemukan, tapi mungkin nanti akan kita cari juga bersama-sama. Cuma kalau penjelasannya secara perlatihan tadi ya di teknik mirror dan teknik functional electrical stimulation sih seperti itu. Jadi semisal memang masih bisa di arah efektif, di arah aktif exercise kita berikan secara aktif ya fungsional yang mungkin yang di green light tadi yang Bu Rini telah berikan itu lebih efektif dulu. Nah nanti kalau misalkan tidak, baru beberapa yang tadi aktif yang nggak masih seperti mirror atau functional electrical stimulation yang masih di yellow itu bisa nanti diberikan juga gitu. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya dari Mbak Devi. Mungkin Mas Kurnia lebih lanjutnya lagi nanti bisa konfirmasi ke panitia, nanti saya teruskan ke pembicara. Lanjut ya Mbak Devi ya, Mbak Visio Devi. Ini dari atas nama Bapak atau Mas Rianto. Beliau menanyakan, mohon izin tanya, apakah penggunaan robot efektif pada anak CP yang sudah masuk fase maintenance? Ya monggo silakan ditanggapi Mbak Devi. Oke. Mungkin maintenance ini yang dimaksud sudah ini ya masa sudah tidak bisa ini ya ke arah fungsional ya gitu ya, bisa ke arah fungsional yang lebih misalkan seperti GMFCS level 4 dan 5 gitu yang berat gitu ya mungkin ya. Ya jadi kalau penggunaan robotik sendiri ya. Jadi pada robotik ini sendiri memang dia lebih untuk membantu pergerakan daripada beberapa, kalau ini mungkin pada berjalan atau pada fungsional tangan. Jadi hanya kayak membantu sih. Jadi dia memberikan jadi ini tubuhnya misalkan pada tangan ya gitu. Jadi pada setiap sendinya itu dipasang seperti bagian luar atau exoskeleton gitu. Jadi membantu. Jadi dia seperti memberikan input ke otaknya bahwa terjadi pergerakan tersebut gitu. Jadi kalau pada maintenance mungkin kita lebih memikirkan kenapa ya itu perlu diberikan, atau goalnya dia itu balik lagi ke goalnya sih, ke goalnya anaknya tersebut apa. Karena kalau dia maintenance kan mungkin kita inginkan mungkin anaknya bisa misalkan kondisinya saat ini apakah sudah bisa duduk atau belum, misalkan seperti itu. Kalau maintenance ini kalau yang saya bayangkan lebih ke kayak CP yang tidak bisa aktif ya gitu. Yang tidak bisa aktif ya, jadi kayak dia mungkin tidur, ada spasialitas berat gitu, seperti itu, dan tidak bisa bergerak atau bisa melakukan aktivitas fungsional. Jadi kalau menurut saya robotik di sini lebih ke efektivitasnya aja sih nanti apakah itu akan memberikan efek atau ke goalnya itu sendiri. Kalau emang goalnya tidak ke sana sih mungkin tidak perlu ya, karena kita melihat lagi robotik itu sendiri juga untuk biayanya cukup besar gitu. Jadi dalam hal kita menyediakan layanan itu juga belum banyak gitu center yang menyediakan robotik tersebut. Nah, sementara pada kondisinya di sini kan dia lebih ke maintenance gitu ya. Jadi mungkin lebih ke hal-hal yang bisa kita lakukan dulu sih gitu. Seperti itu. Oke, terima kasih Visio Devi. Lanjut lagi ya Mbak Devi ya, karena waktunya masih ada ternyata. Untuk penanya selanjutnya itu dari atas nama Mbak atau Ibu Anissa Ilyas.
Izin bertanya, Bu, pada bagian partial body weight support training, apakah boleh dilakukan pada anak dengan kondisi cerebral palsy, diplegia dengan sudah mulai adanya kontur pada lower extremity, terutama pada daerah ankle, dan popliteus. Pada saat melakukan latihan, si anak juga menggunakan KAFO ya, knee ankle foot orthose. Penanganan yang tepat, jalan fokus utama pada kontrakturnya terlebih dahulu, atau boleh dilatih dengan sesuai kemampuan anak. Ya, silakan Mbak Devi menanggapi penanya dari Ibu atau Mbak Anissa Ilyas. Baik Ibu Anissa Ilyas, saya izin menjawab. Ya, jadi ya di sini ada kontraktur ya kondisinya, namanya ada kontraktur sudah menangkap. Nah, untuk bisa ke partial body weight support training, mungkin kita juga bisa untuk melihat kemampuan sebenarnya anaknya itu udah bisa berdiri atau belum gitu. Jadi kita juga bisa latih dulu, karena ini ada kontraktur ya pada lower extremity ankle dan popliteus. Oh, di ininya di kaki bawah ya. Ya, jadi oke. Nah, jadi ketika menggunakan KAFO itu mungkin diperhatikan apakah dia sudah dalam posisi yang bisa sebenarnya untuk tegak gitu ya, atau dia sudah bisa untuk ada mobile nggak ininya, bawahnya itu kayak mungkin kayak AVO tuh kan ada yang ada sendinya itu ya, yang mobile gitu. Nah, kalau misalkan untuk latihan ini sebaiknya memang dia yang bisa sendinya mobile, dan juga untuk kontrakturnya juga diperhatikan waktu berdiri itu apakah sebenarnya dia bisa tegak, ataukah dia ternyata masih pakai AVO itu atau KAFO itu dia masih jinjit gitu. Nah, jika memang masih jinjit, kan dia belum bisa tegak tuh. Nah, takutnya ketika latihan menggunakan partial body weight support training, dia tidak bisa untuk menapak gitu. Jadi kayak gini aja gerakan nanti di treadmill gitu. Nah, kalau gerakannya hanya cenderung begini kan dia nggak bisa ya jadinya gitu. Dan atau mungkin postur kakinya menekuk. Jadi kita mungkin malah menyebabkan biomekanikanya itu kurang bagus gitu. Jadi malah mungkin menyebabkan pola jalan yang mungkin kurang gitu, atau kita malah menguatkan otot yang mungkin tidak berfungsi untuk pola jalan yang bagus gitu. Jadi mungkin bisa dilatih, memang untuk kontrakturnya ini memang sudah diberikan penanganan juga. Ya, jadi mungkin ketika posisi berdiri sih diperhatikan Bu gitu. Jadi kalau memang sudah cukup bagus, nanti itu kan ada supportnya juga. Nah, mungkin kita ngelatihnya untuk lebih ke dia kan bisa tuh tadi partial bearing training-nya mungkin kan bisa dengan memberikan pegangan ya pada anaknya, kita membantu melatih. Nah, mungkin melatih untuk dia tahu oh pola pergerakannya seperti ini gitu. Mungkin masih bisa, tapi nanti dilihat dulu kontrakturnya itu apakah itu kan menyebabkan seperti tadi pola perjalanan yang berjinjit. Nah, dia benar-benar nggak bisa napak ketika di treadmill, ya berarti nggak dulu sepertinya diberikan gitu. Tidak menimbulkan biomekanika otaknya itu juga bermasalah. Baik, terima kasih, penjelasannya sangat bermanfaat sekali ya dari Visio Devi. Mungkin satu atau dua penanya lagi ya Mbak Devi ya. Ini ada dari Mbak atau Ibu atas nama Perdaningsih. Mau tanya, pada anak cerebral palsy yang belum bisa menegakkan lehernya, apakah efektif untuk pemberian kolar servikal? Silakan, monggo ditanggapi. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk Ibu ya Perdaningsih, mungkin saya izin menjawab. Baik, jadi pada anak cerebral palsy, nah ini memang kita lihat dulu fungsi kolarnya begitu ya. Nah, goal kita ini apa gitu, kita harus perhatikan juga. Jadi ketika kita goalnya adalah menegakkan lehernya, maka kita juga harus mengaktifasi ya beberapa hal ya gitu. Jadi misalkan pada pada kita lihat juga dari
otot-otot wajahnya juga gitu, apakah otot-otot matanya juga, apakah dia bisa untuk bisa mengaktifasi daripada misalkan otot-otot wajahnya, atau mungkin ketika kita untuk menegakkan leher kan kita selain otot leher juga otot wajah, mata itu harus kita aktifasi juga, kemudian juga kan harus mengaktifkan juga otot ekstensor ya gitu. Jadi ketika pemberian polar vertikal ini mungkin sebagai apa gitu. Kalau memang sebagai positioning misalkan karena dia lebih ke satu sisi, mungkin seperti itu, ya mungkin bisa diberikan polar vertikal. Tapi kalau goalnya adalah menegakkan lehernya, ini tergantung usia juga ya. Nih kalau udah agak besar mungkin agak susah kita ya untuk menunggu goal itu tercapai gitu. Misalnya udah 12 tahun gitu kan, mungkin emang nggak bisa ya tetap dia begini saat duduk, mungkin itu kita bantu collar cervical. Tapi ketika mungkin usianya masih anak-anak gitu, terus kita memang goalnya untuk menegakkan leher, ya lebih baik kita mengaktifasi daripada otot wajah atau otot lehernya itu sendiri dengan berupa latihan yang aktif gitu. Jadi misalkan mungkin yang biasa kita lakukan, misalkan ada gym ball itu untuk dia bisa mengaktifasi otot-otot ekstensor seperti itu. Jadi lebih banyak diberikan latihan aktifnya gitu. Jadi misalkan ketika duduk mungkin dia bisa, kalau visualnya bagus mungkin atau dia ada untuk motivasinya tinggi, ada untuk arousalnya, nah kita bisa kasih permainan di depannya agar dia melatih otot-otot lehernya itu sendiri, atau membawa mainan ke kanan dan ke kiri. Nah itu kan mengaktifasi daripada otot-ototnya secara aktif gitu. Jadi lebih perbanyak ke latihan aktifnya begitu. Jadi aktif exercise. Jadi dibanding misalkan dengan mungkin collar itu lebih ke sifatnya dia memang tegak tapi tidak mengaktifasi otot itu sendiri begitu. Tapi ini tidak untuk semua kondisi, karena kita harus juga sesuaikan, misalkan seperti yang saya ucapkan tadi, misalkan kalau usianya sudah besar dan ternyata memang nggak bisa untuk meningkatkan kekuatan otot lehernya dan dia sudah misalkan ke satu sisi terus, ya ada baiknya juga mungkin diberikan collar agar tidak mempengaruhi daripada nanti postur terang itu sendiri gitu. Mungkin seperti itu kalau dari saya, Ibu. Ya, baik. Terima kasih. Nah, ini terakhir ya, mungkin ya, Mbak Devia untuk penanya yang terakhir. Mohon maaf, mungkin ada yang bertanya lagi ya, nanti bisa kami bantu untuk diteruskan mungkin ke Mbak Devi jika berkenan. Nah, ini untuk penanya yang terakhir dari Ibu atau Mbak ya, atau ya Ibu atau Mbak ya, dari atas nama Tribus Merdekawati. Izin bertanya Ibu, kondisi kontraktur yang berapa lama bisa dilakukan fisioterapi atau tidak bisa dilakukan fisioterapi? Terima kasih jawabannya Ibu. Monggo silakan Mbak Devi untuk menanggapi penanya tersebut. Baik, terima kasih pertanyaannya. Untuk mungkin saya izin menjawab. Untuk kondisi kontraktur yang berapa lama yang bisa dilakukan fisioterapi atau tidak bisa dilakukan fisioterapi ya, untuk pertanyaannya nih. Oke. Jadi untuk kalau yang saya baca sih itu untuk yang systematic review tadi adalah derajatnya sih itu. Jadi ketika derajatnya sudah tadi lebih dari 20 derajat kalau nggak salah, tapi saya lupa untuk kondisi hip ya kalau nggak salah, mungkin itu memang jadi derajatnya sih yang dilihat. Jadi ketika sudah cukup tinggi, kemudian juga spasitasnya tinggi, biasanya itu sudah perlu diberikan bantuan oleh kita berkolaborasi gitu dengan mungkin dokter seperti itu. Karena kalau kontraktur tadi mungkin penjelasannya lebih ke yang sudah terjadi kontraktur. Memang kalau yang sudah terjadi kontraktur tadi untuk beberapa hal yang diberikan itu yang di green light mungkin lebih banyak ke memang ke ini ya, ke suntikan seperti botulinum toksin seperti itu. Jadi memang kalau sudah terjadi itu memang lebih bagus. Kalau yang di hijau itu yang sudah jelas di green light-nya adalah beberapa hal yang sudah dijelaskan seperti botulinum toksin, seperti operasi seperti surgery atau operasi seperti itu. Nah, untuk yang belum baru preventifnya itu baru kita bisa yang seperti positioning. Jadi ketika anak itu ketika sudah dari awal itu datang ke fisioterapi, nah di sana sih sebenarnya kita perannya adalah
untuk memikirkan bagaimana agar tidak terjadi faktor komplikasi dari serba palsi tersebut begitu. Jadi kita kasih positioning, kemudian juga posisi untuk kayak dia duduk atau di rumah berdiri seperti apa. Jadi agar tidak terus di dalam satu posisi yang terus-terusan seperti itu. Nah, jika memang sudah terjadi kontraktur, kalau menurut yang tadi untuk yang green light-nya memang lebih banyak ke tadi ya diberikan beberapa hal seperti yang tadi saya sebutkan gitu. Jadi dia coba aja mungkin dengan tadi kan yang kuning juga ada yang seperti ortotik gitu. Tapi juga lebih banyak sih ke serial casting sih sebenarnya kalau menurut reviewnya menurut systematic review penelitiannya itu lebih banyak seperti serial casting yang seperti itu sih diberikan kepada anak-anak yang sudah mengalami kontraktur gitu. Itu sih yang tadi saya baca ya. Ya, baik. Terima kasih Mbak Devi atas jawaban dan kejelasan tentang materi di sesi narasumber yang kedua. Nah, mungkin untuk penanya kita cukupkan karena mengingat keterbatasan waktu, dan izinkan saya sebagai moderator untuk membacakan mungkin kesimpulan dari materi yang telah disampaikan oleh Mbak Devi. Nah, ini materi yang sudah disampaikan ke Mbak Devi dengan judul Zero Lag Intervention ini memang konsentrasinya memang ke arah motor skill dan kontraktur. Jadi bisa efektif dan bisa inefektif tergantung dari masing-masing problem atau permasalahan yang kita berikan sebuah metode atau intervensi fisioterapi. Mengingat di manajemen cerebral palsy, ketika berhubungan dengan motor skill, ketika efektif, maka bisa masuk untuk intervensi adaptive equipment atau robotic forehand virtual reality. Namun jika inefektif, itu seperti massage dan latihan physical activity yang sudah dibahas tadi, serta latihan-latihan yang bersifat sensory process dan voita. Untuk yellow lag interventions, pada motor skill ini ada beberapa masing-masing intervensinya. Yang pertama tadi mirror terapi yang sudah dibahas, bisa efektif untuk hand strength, movement speed, dan akurasinya. Untuk hidroterapi bisa menggunakan metode Hallwig, Watsu, dan water immersion serta program latihan lainnya. Sedangkan untuk intervensi yang bersifat partial body weight support training, itu masing-masing berkonsentrasi pada walking speed, walking endurance, dan gross motor function. Nah, sedangkan pembahasan yang kedua yang disampaikan oleh Mbak Devi tentang kontraktur management itu bisa efektif juga dan bisa inefektif apabila kita berikan masing-masing intervensinya tergantung dari apa yang kita berikan kepada pasien atau klien kita. Efektif, misalkan bisa dikasih contoh latihan yang bersifat postural management. Untuk yang inefektif, itu biasanya stretching dan ortotik ini memang tidak direkomendasikan dan bisa jadi menuju ke red zone atau zona merah. Itu mungkin dari saya untuk membacakan kesimpulan dari sesi narasumber yang kedua oleh Mbak Visio Devi. Mbak Visio Devi untuk sesi yang kedua ini sudah selesai. Matur suksma untuk Mbak Devi. Nah, mungkin yang sebelum sesi penutup ini ada closing statement atau closing ceremony mungkin dari Mbak Devi kepada semua peserta. Oke, monggo silahkan Mbak Devi, ada yang mau disampaikan, silahkan. Baik, mungkin saya ucapkan terima kasih pada para peserta hari ini yang sudah meluangkan waktunya untuk menambah ilmu di hari ini. Mungkin tadi juga saya sharing, tapi banyak senior saya juga di sini. Mungkin saya tadi lebih menjelaskan secara mungkin mencari bagaimana sistematik reviewnya atau penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Nah, mungkin seperti kesimpulan yang telah tadi saya sebutkan, kita sebagai fisioterapi memang memiliki tanggung jawab yang cukup besar untuk perkembangan motorik pada anak dengan cerebral palsy. Jangan lupa terus untuk belajar dan menambah ilmu agar
apa yang kita lakukan tersebut bisa kita pertanggungjawabkan dan berikan berdasarkan evidence base sehingga bisa bermanfaat lagi untuk anak-anak spesial kita semua di sini. Terima kasih. Ya, terima kasih matur suksma Mbak Devi. Ya, tolong jangan meninggalkan Zoom dulu Mbak Devi. Untuk sesi selanjutnya sudah saya akhiri sementara, nanti akan bertemu lagi di sesi pembicara yang ketiga, yaitu Dr. Johannes Purwanto. Baik, itu mungkin dari saya dalam memoderatori untuk sesi yang kedua. Lebih kurangnya mohon maaf. Bisa saya mengundurkan diri dan lalu saya pasrahkan kepada pembawa acara atau MC. Untuk itu, pembawa acara atau MC kepada Visio Evi, waktu dan jaringan saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Visio Damha Albana yang sudah memandu materi yang kedua. Terima kasih juga kepada narasumber kita, Ibu Visio Niputu Devi. Berikutnya kita akan menyerahkan sertifikat kepada Visio Niputu Devi, kepada Ibu Ketua PFAI Jogja. Saya persilahkan untuk menyerahkan secara virtual. Baik, terima kasih Visio Evi. Kepada Visio Niputu Devi, terima kasih atas hari ini sebagai narasumber yang memang kita undang di PFAI Jogja. Dengan ini saya menyerahkan sertifikat secara virtual kepada Visio Niputu Devi Eskarda, Sarjana Sains Terapan Fisioterapi, Magister Fisioterapis. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Ibu Rini. Sama-sama. Moga saya serahkan kembali kepada Visio Evi. Baik, terima kasih kepada Ibu Visio Rini, juga kepada narasumber kita siang ini. Baik, Bapak Ibu peserta webinar, semoga masih tetap semangat ya untuk mengikuti sesi yang berikutnya. Tapi yurot hanya betul. Sebelum Isoma, kita akan membagikan door prize lagi kepada Bapak Ibu peserta yang beruntung. Oke. Akan spin lagi door prize untuk 3 orang pemenang. Oke, Bapak Ibu, syaratnya masih sama, harus berada di room Zoom ketika kita sebutkan nama yang menang ya. Oke, kita mulai spin. Silahkan Kak Basu. Ya. Ayo kita tunggu siapa yang akan dapat door prize kali ini. Oke, selamat Visio Desi Trisna Ayuneng Tias. Apakah ada di room Zoom? Enggak ada. Ada enggak ya? 1, 2. Kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita spin ulang. 4, 3. Enggak nolak karnaval. Asik. Kita Gugur tunggu lagi. siapakah yang beruntung. Oke, Visio Nur Ilma, apakah ada di room Zoom? Tidak ada. Ada, Mbak. Ada? Oke, selamat kepada Visio Nur Ilma. Bisa menghubungi Visio Hikmah ya untuk iya, konfirmasi door prize-nya. Kasih, Baik, Mbak. lanjut ke spin berikutnya. Kita tunggu siapa yang akan menang. Yosi gitu loh. Tara. Visio Didi Nuryana. Apakah ada di room Zoom? Halo?
Visio Didi Nuryana. 5, 4, 3, 2, 1. 4, Oke, kita spin ulang. 3, 1. Oke, lanjut lagi ya Kak ya. Lanjut. Klik. Siapa lagi? Siapakah yang beruntung? Tara. Oke, Dina Halimatus Sa'diah. Apakah ada di room Zoom? Halo. Halo. halo, 5, 4, Kita hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Kita spin ulang. Sekali. Spin lagi. sampai dapat ya menghitung. Ya, siapa yang beruntung? Tara. Kak Safira. Visio Safira Ihwani. Ayo, ada di room Zoom nggak nih? Nggak tahu. Visio Safira. 5, 4, 3, 3, 2, 1. 1. Ayo diulang lagi. Yuk, siapa yang dapat? Ya, Visio Yuniartasari, apakah ada di room Zoom? Visio Yuniartasari? Iya, ada, Kak. Alhamdulillah, selamat ya. Silakan konfirmasi ke Visio Hikmah untuk door prize-nya. Oke, kita lanjutkan untuk satu pemenang lagi. Ya, Gue dapet door prize. oke, siapa lagi yang dapat? Ya, Visio Sri Gunanto. Apakah ada di room Zoom? Ya, ada Kak. laki-laki. Ada, Alhamdulillah. Selamat, Visio Sri Gunanto. Silahkan konfirmasi ke Visio Hikmah untuk door prize-nya. Terima kasih Kak. Baik, selamat kepada 3 pemenang. Untuk sesi berikutnya, nanti materi yang terakhir dari Dr. Yohanes Purwanto akan kita mulai pukul 12.15. Ya, jadi Bapak Ibu dipersilahkan untuk isoma. Nanti silahkan kembali di room Zoom jam 12.15 tepat. Oke? Jangan keluar dari Di room sini ya, 12. tetap stay di room Zoom. Silahkan disambi isoma supaya nanti tidak sulit untuk masuk room Zoom lagi. Baik, selamat beristirahat. Kita bertemu lagi 45 menit dari sekarang. Terima kasih.